Nama saya Abdul, NIM 2902150123. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ade Purnadamayanti SEMM. Dalam video kali ini juga saya akan mengambil permisalan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri, yang mana perusahaan yang bergerak di bidang industri ini adalah tentu di dalam suatu perusahaan ada yang namanya pengusaha dan tenaga kerja, pihak pekerja. Tenaga kerja merupakan lembaga atau pihak yang lemah dalam hal sistem hubungan kerja, apalagi dalam suatu perusahaan adanya keputusan pailit yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Nah, kenapa dibilang lemah? Karena bisa jadi terabaikannya hak-hak tenaga kerja. Nah, ketika memang suatu keputusan pailit sudah dikeluarkan oleh lembaga pengadilan, ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 165. Nah, yang pada saat ini telah dihapus dan digantikan dengan Pasal 8 Angka 54 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam perusahaan juga tentunya di dalam bisnis ada beberapa permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam berbisnis. Yang pertama yaitu tidak mengantongi izin usaha, mengabaikan hak kekayaan intelektual produk, mengabaikan hak dan legalitas karyawan, dan yang terakhir yaitu mengabaikan masalah perpajakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan mengabaikan hak dan legalitas karyawan? Kita ambil permisalan di dalam hal ini mengabaikan tentang BPJS atau jaminan sosial untuk para karyawan. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mana badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Nah, sedangkan kesejahteraan pekerja tidak hanya diukur dari fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, tapi juga adanya keikutsertaan buruh atau tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini. Sebagaimana dalam penyelenggaraan jaminan sosial itu tercakup di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial itu ada ketentuan di pasal 1 angka 2 Nomor 24 Tahun 2011, yang mana pemberi kerja atau perusahaan ini perlu kita ketahui juga bahwasannya pemberi kerja atau perusahaan secara bertahap wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS. Pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan tidak membayarkan iuran BPJS? Nah, pihak daripada BPJS sendiri mereka akan melakukan langkah-langkah sebagaimana prosedur yang telah mereka pegang
Adapun langkah-langkah yang memang diambil oleh pihak BPJS, yang pertama yaitu sanksi berupa teguran tertulis, yang mana sanksi tertulis ini dituangkan dalam pasal 6 Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan, yang mana sanksi tertulis ini akan dikirimkan 2 kali, paling lama 10 hari. Nah, untuk yang kedua yaitu mereka akan memberikan sanksi berupa denda. Sanksi berupa denda ini masuk dalam pasal 7 Undang-Undang BPJS, dan paling lama 30 hari ketika sanksi tertulis kedua itu berakhir. Jadi sanksi tertulis akan dikirimkan sebanyak 2 kali, dan sanksi denda mereka itu akan melihat dari paling lama 30 hari setelah surat tertulis itu berakhir. Dan yang ketiga yaitu sanksi tidak mendapatkan layanan publik. Nah, sanksi yang diberikan terhadap denda ini, Han Kelsen dia mengemukakan pendapat melalui bukunya yaitu General Theory of Law and State, bahwasannya ia mengemukakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Nah, ia juga berpandangan bahwa keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum. Nah, dari pembahasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja di perusahaan, yang mana perusahaan ketika tidak membayarkan iuran BPJS ini dengan mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 23 tahun 2016. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini membuka kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan perusahaan berkaitan dengan tunggakan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, bila tidak tercapai mufakat antara perusahaan dan BPJS sehingga terjadi kondisi di mana para pekerja tidak mendapatkan benefit atau merasa dirugikan karena tidak merasakan program yang telah diikutinya selama bertahun-tahun, karena pihak pekerja tidak bisa mengklaim. Nah, secara umum ini akan merugikan para pekerja. Nah, maka para pekerja tidak mendapatkan mengklaim. Nah, maka para pekerja dapat menuntut perusahaan secara hukum yang berlaku melalui pengadilan negeri. Nah, penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran ini adalah kejaksaan, Sudinakertan dan polisi mitra BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini mereka dituntut dapat bertindak dengan tegas dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga apa yang diharapkan perusahaan tidak lalai menjalankan kewajiban dan para pekerja mendapatkan hak berkaitan dengan benefit dan ketenagakerjaan, sehingga perusahaan atau pekerja bisa merasakan kesejahteraan seperti itu.